Maksudnya dia memberikan manfaat pada orang lain, dia mengamalkan dan memberikan manfaat pada orang lain. Jadi ketika Ibnu Qutaibah dinawari ngeluh tentang orang yang belajar di zamannya abad ketiga, apalagi kalau sekarang lebih parah lagi. Karena apa? Sudah tersebar tersebar kebodohan, dan orang belajar bukan lagi untuk dia dapat ilmu untuk diamalkan, bukan untuk berbangga dengan ilmunya, untuk merasa dia berbeda dengan yang lain, untuk kesombongan, untuk keangkuhan, untuk riya, untuk pamer. Nggak ada manfaat yang seperti ini. Orang yang riya, apalagi orang berilmu dia riya, itu yang termasuk pertama kali dipanaskan api neraka untuk mereka. 3 orang yang pertama kali dipanaskan api neraka. Yang pertama, orang belajar menuntut ilmu tapi dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmunya, dia mengajarkan dia tidak ikhlas, maka dimasukkan dia ke dalam neraka. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Yang kedua, orang sedekah dan banyak sedekah tapi bukan karena Allah, tapi dia riya, dimasukkan dia ke neraka. Yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah bukan karena Allah, tapi dia untuk dikatakan sebagai pahlawan, orang terkenal atau yang lainnya, dimasukkan neraka. Itu yang pertama kali. Awwalu ma tusa'aru bihimun nar yaumil qiyamah. Pertama kali 3 orang yang dipanaskan api neraka untuk mereka. Dan semua yang mereka lakukan amalnya amal apa? Amal soleh semuanya. Nuntut ilmu, baca Quran amal soleh, sedekah amal soleh, jihad amal soleh. Puncaknya agama jihad. Tapi semua dilakukan oleh mereka dengan riya. Allah masukkan mereka ke dalam neraka dengan sebab itu. Tidak ada keikhlasan sama sekali. Antum perhatikan tuh. Ini jaga keikhlasan kita dan jaga amal kita. Dan yang mengamalkan sedikit, pernah dikeluhkan oleh Imam Az-Zahabi juga pada abad ke-7, abad ke-8 beliau wafat. Imam Az-Zahabi muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Az-Zahabi ini Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Az-Zahabi rahimahullah, yang wafat tahun 748 Hijriah. Di dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz, dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz di juz yang ketiga, kata beliau begini: wa fil jumlah wa ma utu minal ilmi illa qalila wa amal yawma fama baqiya minal ulumil qalilati illa al qalilu fi unasin qalilin ma aqalla man ya'malu minhum bidzakal qalil fahsbunallahu wa ni'mal wakil. Imam Zahabi rahimahullah yang wafat tahun 748 Hijriah, dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz di juz yang ketiga, beliau menggambarkan tentang kondisi di zamannya. Beliau berkata, kesimpulannya bahwasanya mereka tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Adapun hari ini pada abad ke-8, hari ini tidak tersisa dari ilmu-ilmu yang sedikit ini kecuali sangat sedikit, dan ada pada orang-orang tertentu saja. Begitu sedikitnya orang yang beramal di antara mereka dengan ilmu yang sedikit itu, cukup Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik penolong. Saya bawakan terjemahannya dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, dan untuk melihat di halaman 140-141 cetakan yang ke-16. Jadi untuk perhatikan tuh, para ulama sudah mengeluh tentang kondisi di zamannya. Tadi abad ketiga, ini abad ke-8. Bagaimana orang itu yang belajar ilmu sedikit, kemudian yang mengamalkan juga sedikit. Ini keluhan dari ulama. Justru kita harus berusaha bagaimana mengamalkannya. Kemudian saya bawakan lagi penjelasan Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir. Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriah, abad ke-6, dalam kitabnya Saidul Khatir, kata beliau begini: Allah fil ilmi bil amali fa innahu al aslul akbaru wal miskinu kullal miskini
man dha'a umruhu fi ilmin lam ya'mal bihi fafatathu ladzatud dunya wa khairatul akhirah faqadima muflisan ala quwwatil hujjati alaihi. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah yang wafat tahun 597 Hijriah, di dalam kitabnya Saidul Khatir, beliau berkata, orang miskin yang paling miskin adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu. Perhatikan, orang miskin yang paling miskin adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu yang dia tidak amalkan. Dicari ilmu, belajar, dia ngaji, atau dia belajar di pondok, bahkan sampai ke luar negeri dia belajar, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka orang ini kehilangan kelezatan dunia. Kelezatan dunia dia hilang, dan juga hilang kebaikan akhirat. Nanti ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut, bersama kuat hujah tuntutan atasnya. Akan dituntut dia, kenapa dia tidak mengamalkan, dia nuntut ilmu, dia belajar, kenapa dia nggak amalkan. Itu penjelasan Al-Imam Ibnu Qutaibah, kemudian Imam Az-Zahabi dan Imam Ibnu Jauzi. Kemudian ada perkataan yang bagus dari Al-Imam Ibnu Jauzi berkaitan dengan para penuntut ilmu dan juga para dai, para ustadz dan juga para ulama. Di dalam kitabnya Saidul Khatir, saya nggak bacakan semuanya perkataan dia, tapi bagus ini perkataannya. Kata beliau begini, Ra'aitu, ini apa yang beliau sampaikan di abad ke-6 terjadi pada abad sekarang. Kata beliau gini, Ra'aitu umuma arbabil amwali yastakhdimuna al-ulama wa yastadhillunahum bi syai'in yasirin yu'tunahum min zakati amwalihim. Aku melihat umumnya orang-orang pemilik harta, orang-orang kaya itu mereka menjadikan ulama sebagai pelayan, dan mereka hinakan ulama itu. Apakah orang berilmu, apakah dia ustadz, dia dai atau ulama, mereka hinakan dengan memberikan sedikit dari apa? Dari uang zakat, zakatnya mereka.